Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fillah azakumullah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi waktu, umur dan segala yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit sekedar muqaddimah dari saya untuk kita semua, ikhwan azakumullah, sudah banyak yang kita usahakan, kita usaha untuk bisa dapat surga dengan sholat kita berusaha dapat pahala, ya semua yang kita usahakan. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, innallaha la yudhi'u, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan, ya, apa yang tidak dia akan sia-siakan, seluruh amalan yang telah seorang hamba lakukan pasti Allah akan ganjar. Hanya perlu catatannya, ikhwan, apa yang Allah berikan kelak sesuai dengan yang terbaik yang Allah lihat untuk kita. Kadang bisa jadi yang terbaik untuk kita harta, kadang yang terbaik balasan itu berupa kesehatan, kadang yang terbaik adalah diberikannya kepada kita lingkungan kerja yang sehat secara mental, sehat secara agama, sehat secara dunia, dan gitu, ya. Artinya perlu catatan untuk kita bersama, ikhwan a'azakumullah, dalam surat Fatir ayat 29 di situ Allah juga mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah mengatakan bahwa siapapun yang berinteraksi dengan Allah, berjual beli dengan Allah, berniaga dengan Allah, apa yang diniagakan, ya apa yang dia berikan. Karena semua manusia sama dalam memberikan persembahannya untuk Allah, kan gitu. Ada yang mempersembahkan tenaganya untuk Allah, ada yang mempersembahkan jiwanya bahkan untuk Allah, seperti para sahabat yang berperang sampai mati. Mereka persembahkan jiwanya. Ada yang mempersembahkan hartanya, ada yang mempersembahkan ilmunya, ada yang semua yang dia berikan apa saja, Allah pastikan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka sedang dagang dengan Allah, ya. Kita yang dagang, Allah yang beli, dan Allah pastikan lan tabur, dagangan kalian tidak akan pernah rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah pastikan berjualan denganku, kata Allah, lan tabur, tidak akan pernah rugi, kata Allah. Ya tadi, yang terkadang balasan itu tidak mesti 10.000 dikeluarkan 10.000 balas 15.000, tidak mesti konsepnya seperti itu, ya. Bisa jadi yang harusnya kita terkena sesuatu yang bahaya yang menghabiskan 15.000, ya, tidak jadi diberikan 10.000 yang semisal, tapi diganti dengan bahaya yang senilai 15.000. Contohnya seperti itu. Selalu Allah berikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan di hari ini, ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an, ya Allah pun berikan kebaikan untuk kita. di mana mungkin sebagian kita menyangka tidak kajian lagi, ternyata alhamdulillahirabbil alamin Allah berikan kebaikan-kebaikan yang ada, ya.
Alhamdulillah. Baik. Lalu yang kedua yang saya sampaikan ikhwan, saya mohon maaf agak telat ya karena tadi naik Grab, suwe dapat Grabnya tuh. Terus saya salah nyarinya, harusnya handmade basket. Saya nulisnya handmade, pirang-pirang, ada yang di Panjunan, ada yang macam-macam. Karena ternyata arti handmade itu adalah apa? Kerajinan tangan. Ya, bunga handmade masuk di situ, kue-kue handmade. Waduh, saya tuh mana ini? Ternyata ada harus kata basket. Pengalaman maksudnya antum kalau ada trouble di jalan, ya titipkan motornya di warung, antum kesini bisa naik Grab. Ya, manusia itu harus terus berusaha untuk bisa menunaikan janji-janjinya. Tapi ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an, itu uzur yang saya sampaikan. Tapi hari ini ikhwan a'azakumullah kita bahas di selain Ramadan, kurang lebih 4 harian lagi kalau hitungan kalender ya. Sekian Senin berarti kurang lebih kalau di kalender itu kita Id dari apa? Jumat. Kalau di kalender Jumat kalau nggak salah. Sabtu. Waduh, berselisih antum ya. Jangan sebagiannya Muhammadiyah, sebagiannya Nahdlatul Ulama ini. Iya. Anggap aja Jumat. Anggap aja Jumat. Seingat saya sih kalau di kalender ya, saya sih patokannya kalender. Nanti kan kita penentuannya pastinya nanti nunggu sidang isbat. Kalau kita kan ke situ nanti ya, kita enggak berafiliasi kepada kelompok manapun dan ke organisasi manapun, ya kita netral, kita mengikuti pemerintah kita Indonesia untuk berhari raya dan memulai berpuasa. Baik jamaah sekalian, apapun nanti mau hari Jumat ataupun hari Kamis, kita nunggu saja dari pemerintah kita. Hanya hari ini kita akan belajar fikih tentang masalah berhari raya Idul Fitri. Perlu antum ketahui ikhwan bahwa hari raya ini termasuk syiar besar dalam agama kita. Bahkan syiar terbesar dalam agama kita selain haji, yang geraknya itu barengan, salah satunya Idul Fitri dan Idul Adha, juga haji. Ya, 3 ini besar banget. Hariannya kan ada sholat tuh, ya, masjid saling bersahutan azan, itu syiar-syiar Islam. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Islam. Ya, negara Indonesia ini negara Islam. Betul, sebagian mengatakan Indonesia ini tidak berhukum dengan hukum Islam, tapi nantilah, itu bukan kajian kita. Ya, yang jelas Indonesia adalah negara Islam. Dari mana seorang bisa mengetahui negara itu negara Islam? Syiar di situ dihalangi atau tidak? Syiar-syiar besar dihalangi atau tidak? Antum bisa nggak Jumatan besar, hari raya besar di Amerika? Nggak bisa. Azannya nggak bisa. Menunjukkan bahwa Amerika bukan negara Islam. Gampangnya begitu. Ya, ada percobaan pemadaman syariat Islam yang besar. Dicoba diredupkan, ditutupi, dihalangi. Negara itu bukan negara Islam. Gampangnya begitu. Tapi di mana syariat Islam dibuka, ya disilahkan, ya, apalagi di Indonesia ya. Nah, ini negara Islam. Tapi lalu bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau berhari raya? Karena bagaimanapun kita meyakini satu hal, wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Ya, kemarin saya contohkan kepada antum. Ya, kenapa kurma itu dipilih Nabi di antara sekian banyak puluh buah di zaman Nabi? Nabi memilih buah kurma karena ini yang terbaik. Nggak bicara enak saya, nggak bicara yang lebih mahal, nggak bicara yang lebih lembut, enggak. Saya bicara yang dipilih Nabi itu adalah yang terbaik. Kalau kita bicara yang lebih enak, ada nggak yang lebih enak dari kurma? Ya akemisan, duren, ya paling utama duren. Habis itu ya mungkin anggur, ya, atau buah-buahan yang lain-lainnya lah, ya, pisang, atau mungkin yang sedep-sedep, mangga-manggaan. Ya kalau kita bicara yang enak banyak, tapi saya nggak bicara yang enak, ya. Kalau bicara yang lebih mahal, ya banyak lebih mahal daripada buah kurma. Tapi saya nggak bicara mahal, saya bicara yang terbaik versinya Nabi, kan gitu. Apa yang terbaik versinya Nabi? Buah kurma. Dan sudah kita buktikan, ikhwan azakumullah. Termasuk juga berhari raya. Orang bebas saja melakukan banyak aktivitas, tapi kita meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari mulai pagi sampai selesai dari rutinitas kita, ya, untuk berhari raya ini. Maka jamaah sekalian azakumullah, kita mulai, anggaplah ini hari terakhir kita puasa. Anggap nanti malam berarti kita malam takbiran. Kita mulai dulu dari permasalahan yang mungkin nggak terpikirkan oleh kita. Alhamdulillah saya kepikiran tadi pagi, ya.
eh, kajian diumumkan kalau saya itu malam oleh direksi, misalnya ada kajian Ustaz hari Senin, siap saya bilang ya. Hanya memang kendala saya motornya di sini dari hari apa tuh? Sabtu ya, sampai di sini karena hujan kan, saya pulang diantar Mas Gani naik mobil ya, sehingga belum keambil. Tapi ala kulli hal ikhwan a'azakumullah, pertanyaan mendasar ya, ketika akhir hari raya itu kan ada syariat kita untuk menyalurkan zakat fitrah. Pertanyaannya gini ya, siapa sajakah yang wajib di zakat fitrahkan? Karena ada orang meninggal di hari ini, misalkan masih bulan Ramadan hari ini, ada yang meninggal pada asar sore nanti, ada yang meninggal pada maghrib. Taib, ini beda nanti teman-teman ya. Yang wafat sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar zakat. Ingat ya. Jadi kalau ada yang meninggal sebelum maghrib, ini kita bicara hukum ya, bicara mau sedekah, mau ngasih, kita udah kadung beli ya nggak masalah, itu sih urusan lain, masuk sedekah, paham? Tapi kalau dia wafat dan masih hidup di akhir bulan Ramadan, setelah matahari terbenam masih hidup berarti dia, meskipun habis buka mati misal ya, maka dia tetap terkena hukum wajib zakat fitrah. Taib ya. Ini mungkin tidak pikir sebagian orang, tapi ini hukum harus dijelaskan. Yang kedua, waktu memberikan zakat kapan? Maka jawabannya adalah dimulai pemberiannya, bukan penyaluran dari kitanya ke pengumpul misalkan, itu kapan aja. Ya, antum dari sekarang memudik nitip nggak masalah. Tapi saya kasih catatan ikhwan. Ya, hati-hati terhadap masjid yang belum paham masalah fikih zakat fitrah, karena sebagiannya terkadang menjual beras ini sebagiannya untuk operasional masjid, bayar listrik, bayar pamnya, itu tidak boleh. Karena peruntukan zakat fitrah itu bukan untuk seperti itu. Paham ya? Diambil dari yang lain, perkara yang lain. Sumbangan kah? Cari donatur kah? Jadi jangan dari zakat. Makanya itu harus jeli. Ini pengumpulnya orang-orang yang paham sunnah tidak. Karena ini urusannya kan bukan ya Ustaz, kitanya kan tidak tahu ya, makanya kita nyari tahu. Di situ ada enggak orang-orang tidak jasa. Makanya kalau bicara yang terbaik gimana? Yang terbaik ngasih langsung. Kalau memang mampu, tapi kan tidak semuanya. Ada yang mudik, ada yang sibuk di malam itu, tidak semuanya bisa. Ya, maka kalau bicaranya mana yang terbaik, nitip atau ngasih langsung, saya pernah katakan ngasih langsung. Dengan ngasih langsung itu antum lebih tahu kebutuhan dia. Ya, saya pernah ceritakan antum tahun kemarin. Saya ngasih langsung ke satu keluarga, dan yang saya temui itu bukan hanya mereka butuh beras. Ternyata ada bayi yang tidur afwan hanya di atas ya kayak perlak gitu, perlak yang buat makan, yang picin, yang enggak kena air tuh. Pernah gantung di warteg terus ada alasnya, bukan perlak-perlak kayak gini, bukan. Nah itu hanya di atas itu. Ya, saya pikir berarti ada sesuatu yang harus dibutuhkan lagi. Ya kita sediakan kasurnya, ya banyak macam-macam. Itu kan sesuatu yang kalau nggak kita dapatkan ketika kita nitip. Ya kan, kalau nitip kan ya dana taruh. Nah itu ikhwan, kalau bicaranya mana yang lebih baik, saya sarankan antum ngasih langsung. Paham? Saya sarankan, oh ternyata nggak butuh berasnya aja, nggak ada telurnya. Ada telur nggak ada minyaknya, nggak bisa dimasak juga. Ada minyak nggak ada gasnya, nggak bisa dimasak. Makanya ulama kontemporer membolehkan zakat dengan uang, itu alasannya. Ya, karena dengan 100 ribunya itu 50 ribu buat beli beras, 20 ribu telur, 30 ribunya gas, bisa makan. Kalau misalkan ngasih berasnya aja, ternyata tidak punya gas, tidak punya telur, kurang manfaat. Ini alasan orang-orang yang membolehkan zakat dengan uang. Boleh memang, ya sebagiannya membolehkan. Ya makanya tadi kalau antum mau lebih baik ya silakan kasih berasnya sebagai wajibnya, silakan yang sunah-sunah masukkan 2 telur, 2 mie, masukkan, insya Allah nggak jadi miskin kok. Ya coba, dan itu jauh lebih nikmat di hati kita. Apalagi antum bisa ngasih langsung, lihat senyum mereka, lihat doa mereka, wah itu bangga tuh. Ya, tapi bagaimana azakumullah. Sampai kapan waktunya? Waktunya sampai menjelang sholat Idul Fitri. Maka sunnah sholat Idul Fitri itu nanti diakhirkan. Beda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha dipercepat,
Kenapa? Supaya hewan sembelihan segera disembeli dan segera bisa dimakan. Paham? Kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri sebaliknya, dia agak diulur waktu sholatnya. Kenapa? Memberi kesempatan orang yang mungkin belum sempat malamnya, maka di pagi hari ini dia bisa nyalurkan. Kenapa? Karena zakat, ini catatan penting. Ibu perhatikan, zakat fitrah yang diberikan setelah sholat Id tidak termasuk zakat fitrah, sedekah biasa. Sama, hewan kurban nanti yang disembeli sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, maka hewan ini tidak termasuk hewan kurban, masuknya hewan biasa, sembelihan daging biasa. Paham? Fikih-fikih begini, karena tuh harus paham, ya. Sekali paham, insya Allah untuk seumur hidup, kan gitu. Ya, karena kan nggak perlu ada murojaah, kita kan pengetahuan kayak gini, ya. Tapi ikhwan a'azakumullah, hanya yang perlu kita ulang, ya. Bagaimana Nabi SAW berhari raya, ya, karena beliau SAW melakukan hari raya yang ada dalam agama Islam. Maka tadi sebelum hari raya, sekarang kita sudah masuk hari raya Idul Fitri. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ikhwan a'azakumullah, ya, kita disunahkan, bahkan sebagiannya mengatakan ini termasuk mandi yang wajib, ya. Jadi yang pertama adalah mandi, ya, mandi. Ya, mandi sebagaimana kita biasa mandi, hanya memang ulama ikhtilaf untuk mandi Idul Fitri, ya, ini apakah sama dengan mandi hari Jumat, hukumnya wajib atau tidak. Ala kulli hal ya mandi, apalagi kita di Indonesia jamaah, kawan, ya air itu nggak susah, ya, nggak susah, jadi nggak ada alasan. Kalau dulu kenapa sampai ada wajib mandi hari Jumat, ya karena bisa jadi hari-hari lainnya mereka ketemu air. Jadi minimalnya kalau Jumat, mau Jumatan, ya kebayanglah seminggu nggak kesentuh air badan, ya. Sekuat-kuatnya aroma parfum, kalau udah mandi tuh ya sejen aromanya. Pernah nggak tahu nyemprotin dalam kondisi keringat? Yang ada puyeng sendiri aromanya, keruan. Nah itu kurang lebih begitu. Nah minimalnya seminggu sekali mandi. Itu kita mafhum lah. Barangkali memang mereka sulit dapat air sehingga wajib mandi setiap Jumat. Paham? Kalau kita saya kira ya sudah, nggak disuruh, insya Allah akan mandi. Ini nggak perlu saya panjang lebar. Taib. Lalu ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Ada perkara kedua setelah mandi, yaitu yang sering dilupakan oleh sebagian kaum muslimin adalah berhias dengan pakaian terbaik. Berhias dengan pakaian terbaik yang dia miliki. Saya nggak bilang baru. Beda nggak baru dengan terbaik? Beda, ya. Kalau terbaik itu apa yang dia punya, dia pakai, kan gitu. Kalau baru ya berarti baru, belum pernah dipakai sama sekali. Saya bicaranya adalah dia berhias dengan pakaian yang terbaik yang dia miliki. Ini hari raya, ini hari berbahagia, ya. Ya memang sebagian ulama mengatakan hari raya itu saya bingung, harus bahagia atau sedih. Sedihnya itu kenapa? Karena saya baru meninggalkan bulan Ramadan, saya diterima ndaknya saya nggak tahu. Bahagianya karena saya harus bahagia di bulan di hari raya. Alhamdulillah, hari raya adalah hari kita di mana berbahagia. Bahkan ada hadis dari keponakannya Nabi, sepupunya Nabi SAW, Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yalbasu yaumal Id yang burdatan hamra. Wasallam. Bayang cakepnya Nabi SAW. Adalah Rasulullah SAW pada hari Id, beliau mengenakan burdah warna merah. Nah, ini menunjukkan bahwa ya beliau SAW pun menggunakan seperti itu. Nah, kita kembalikan ke keyakinan kita. Apa yang dilakukan Nabi, baik dari makan, cara berpakaian, itu adalah yang terbaik. Maka ikhwan, ya, selain bicaranya adalah rasa syukur, selain bicaranya adalah berhias, ya, ada hal yang mendasar yang harus kita lakukan. Apa itu? Mencontoh Rasulullah. Ya, terlebih dari ya kita harus bersyukur kepada Allah sampai di hari raya, kita bahagia di hari raya dengan pakaian bagus. Ada hal yang lebih mendasar, sama kayak pembicaraan sahur. Lapar enggak lapar? Ya ikhwan, lapar enggak lapar? Bahkan saya marahin juga keluarga saya. Males sahur, enggak, bukan urusan males. Bukan urusan enggak lapar, bukan urusan sebelum makan tidur, bukan. Urusannya adalah mengikuti sunnah Nabi. Yang kalau dilanggar secara sengaja khawatir binasa. Kita ingatkan, ya, karena sunnah, kita tidak bicara baju bagusnya, kita tidak bicara pakaian barunya.
ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, beliau ketika hari Id mengenakan pakaian burda warna merah, pasti merah maksudnya, menggambarkan Rasulullah dandan di hari raya itu dandan, ya, yang belum potong rambut. Kalau bisa dari sekarang antum mepet-mepet tuh, ya tahun kemarin saya gitu kok, beneran. Sampai 2-3 kali saya dengan anak-anak saya, waduh, 4 lagi Pak, 4 lagi ya. Saya kan ada waktu jam 5-an. Kalau 4 lagi ya bisa sampai maghrib kepotong, oh nggak jadi lagi, terus begitu. Ya, pada akhirnya ya kita cari yang mahal. Kalau yang mahal sepi biasanya. Kan biasanya 10.000 tuh. Ya maksudnya si eman, bocah cilik 30.000 ya eman ya. Maksudnya sih cuma gitu, cari yang 10.000, ternyata nggak dapat, sudah nggak dapat. Akhirnya cari yang agak mahal, agak longgar. Nah, itu caranya. Ya, dari sekarang kalau antum mau cukur rambut supaya nanti ya, Ustaz kenapa sih harus repot itu? Saya katakan sunnah itu. Ya, saya nggak mau bikin repot, nggak ada sunnah yang merepotkan. Masalahnya Nabi berhias pada hari raya. Ini banyak orang yang ikhwan abai. Saya siapa adanya, bukan masalah apa adanya, semuanya juga Nabi apa adanya, tapi ada waktunya dan ya sama dengan antum juga. Kalau kondangan cakepnya luar biasa, giliran sholat, padahal Allah yang merintahkan khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya pakai pakaian kalian yang terbaik, ya zinah kalian, perhiasan kalian ketika masuki waktu masjid. Apa yang layak untuk pergi ke masjid? Ya nggak mungkin nggak seleton. Ya terserah, kalau memang antum pakainya begini ya memang itu yang layak untuk kita. Ya, nah mesti antum berarti kalau saya sholat saya harus ganti jubah. Enggak, saya nggak bilang gitu. Yang layak itu yang kira-kira orang lihat, ya pantas itu orang lagi ibadah. Pantas nggak kalau antum pakai yang nggak ada tangannya atau apa ya? Lekton, ya nggak pantas dilihatnya. Maka jangan yang seperti itu. Ya, antum pakai baju yang ada lumpurnya, ada ininya, semisalnya. Ya kalau bisa ganti baju, barangkali sebagian kita di divisi yang memang bersentuhan dengan kotoran, misalkan, ya bagian yang memang bersentuhan dengan noda, ya bawa ganti untuk Allah. Ya, makanya di sini juga disediakan kan sarung segala macam. Tidak ada alasan kita untuk tidak sholat. Artinya jamaah sekalian azakumullah, ini berhias sebelum berangkat sholat Id, ya dengan pakaian terbaik yang kita miliki. Apa saja yang bisa kita punya, pakai parfum, pakai minyak wangi, ya. Dan khusus untuk ibu-ibu, minyak wanginya karena nanti sholat Id itu kan bareng Bu dengan yang lain, ya. Maka untuk perempuan khusus di hari raya dia dihindari memakai parfum yang berbau wangi, ya. Kispray aja Bu sementara. Kalau kispray kan menghilangkan napak aja, dia wanginya nggak tahan lama. Tapi kalau parfum dia melekat. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang wanita lewat di sekumpulan laki-laki dan tercium aroma wanginya, maka dia termasuk apa kata Nabi? Pezina. Bayangkan. Jadi hati-hati Bu. Perkaranya Bu, apa susah kadar nggak wangi? Bukan masalah itu. Masalahnya Nabi pernah bilang Bu, ya perempuan mana saja yang memakai minyak wangi parfum dan dia melewati sekelompok laki-laki yang mencium aroma parfum ini, maka wanita ini tidak ubahnya seperti wanita pezina. Ya karena laki-laki itu Bu, tidak semuanya strumnya kendor. Ada yang baru nyium aroma begitu udah panang dia, ada enggak? Antum masalahnya yang diam-diam itu numbangin biasanya. Yang berisik-berisik kayak saya ini aman insyaallah. Yang diam-diam biasanya tahu-tahu ya nikah lagi gitu kan. Ya insyaallah kita semuanya berusaha jadi yang artinya saya mau katakan tidak semualah, jangan samakan juga ya. Apa suat lanangi baik masa nyium parfum aja syahwatnya naik lah. Ya, memang seperti itu tabiatnya. Ada yang memang hanya mungkin lihat. Ya, kalau antum pernah dengar Imam Syafi'i hilang hafalan dadak, ngelihat apa? Betis kena anginnya ada perempuan, roknya kena angin, nggak sengaja, bukan lagi belanja mata, enggak. Ada perempuan lewat, angin lewat juga, nyabu betis. Ya, Imam Syafi'i ngelihat rontok hafalannya. Sakautu an waqi'an su'hifdi, kata Imam. Saya ngeluh kepada guruku Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tentang buruknya hafalanku. Buruknya dibilang.
Ya, padahal Imam Syafi'i ini belajar kitab Al-Muwatta sama Imam Malik, segini Al-Muwatta tebelnya. Yang lain bawa kitab, dia enggak. Bisa di sini semua. Dia bilang, lihat petis saja rontok hafalanku. Ada Bu yang begitu tuh. Memang ya bisa dibilang orang ya, para ulama ada yang semisal yang nahan matanya dari itu lebih cenderung kuat syahwatnya mereka. Ya karena ibaratnya dikekang sekali keluar, nah itu seperti itu. Ya. Tapi kita lagi bicara itu, panjang nanti kalau saya bicara masalah seperti ini. Tapi untuk perempuan dianjurkan ya kalaupun bau Ustaz bajunya soalnya tuku rayaane singawit puasa gitu kan, dimasukkan ke lemarinya apa ya tadi barangkali bisa pakai key spray dulu. Kalau minyak wangi itu aromanya nggak hilang-hilang, minimal menghilangkan bau apek lah yang seperti itu. Dan hindari kerumunan laki-laki. Ya ini aturan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan saya yang ngarang-ngarang dan yang seperti itu. Tapi ini yang kedua. Yang pertama apa? Mandi. Yang kedua berhias ya dan memakai pakaian yang terbaik di hari raya. Ya sama ya. Kita pun berusaha seperti itu karena ini sunnahnya Nabi. Sekali lagi ini sunnahnya Nabi ya. Dan seluruh yang dilakukan Nabi adalah yang terbaik. Yang ketiga ada sunnah Bu, ini Bu barangkali lupa kita, tapi insya Allah sering disampaikan oleh para ustaz. Apa itu? Makan sebelum hari raya Idul Fitri. Makan ya. Karena hari kemarinnya kita habis puasa sebulan. Khawatir kan menyangka kita masih hari puasa, sedangkan salah satu puasa yang diharamkan dalam Islam adalah puasa hari raya. Maka disunahkan. Dalilnya mana? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat." Rawahul Bukhari. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk salat Idul Fitri sehingga beliau makan beberapa butir kurma dulu. Enggak mesti opor, barangkali durung dadi, tapi biasanya sing awit bengi ya tadi ya. Ya. Nggak mungkin, mustahil orang Indonesia opornya telat ya, kupatnya telat, nggak mungkin ya. Saya juga nggak mungkin begitu. Minimalnya kita ada yang sesuatu yang siap dimakan ya. Kalaupun tidak, kita bicara mungkin di zaman itu ya persiapan seperti ini nggak terlalu bagaimana ya, karena lebih mereka fokus ke akhir bulan Ramadan tersebut sehingga ya tidak tersibukkan dengan itu. Jadi mungkin dengan kurma, dan ini yang dipilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi kurma yang dipilih Rasulullah SAW. Kenapa Ustaz nggak buah yang lainnya? Nabi milih buah kurma untuk berangkat Idul Fitri, ini yang terbaik. Baik. Wajib tak Ustaz? Enggak. Ya, kalau antum tanya wajib tak Ustaz sahur dengan kurma? Enggak. Ya, Ustaz wajib tak buka dengan kurma? Tidak. Wajib tak makan kurma? Enggak. Ya, tapi ini yang terbaik. Paham? Pak, ini yang terbaik. Kalau terbaik ya sudah, berarti nggak ada yang lagi di atasnya. Paham ya? Bicara saya tidak wajib, bicara bukan yang terenak, bicara bukan yang termahal, bukan bicara yang istimewa, bukan. Saya bicara adalah ya bagaimana cara mendatangkan pahala yang besar mengikuti sunnah Rasulullah SAW pada perkara-perkara begini. Ya, kenapa ikhwan? Kalau antum lihat dari sekian banyak pertemuan kita, saya tekankan perkara-perkara karena sebagian manusia kadang fokus pada sunnah-sunnah yang jelas. Sholat duha, ya jelaslah sholat duha. Ya, sholat tarawehnya, jelaslah sholat tarawehnya. Tapi ada perkara-perkara yang sunnah, tapi sebagian orang mungkin ya tadi cenderung meremehkan. Padahal ya namanya mengikuti sunnah sama aja. Bahkan Umar itu nyium, untuk urusan nyium Hajar Aswad, ya beliau bukan yang pikirannya macam-macam. Kalau saya tidak melihat Nabi menciummu, saya juga nggak akan menciummu. Jadi yang dilakukan Umar adalah mengikuti sunnah, karena tahu mengikuti sunnah pahalanya besar. Mengikuti sunnah memuliakan seorang manusia. Maka sebaliknya, orang yang meremehkan sunnah yang kecil-kecil gini, saya khawatir hidupnya terhina juga. Ini rahasia besar, Ikhwan. Kalau antum mau hidup mulia, antum muliakan sunnah. Beneran. Ya, antum kalau mau hidupnya mulia, antum muliakan sunnah. Dari mana ya? Dari yang kecil-kecil aja dulu. Ya, sunnah umroh tiap Ramadan ya sama dengan haji. Berat, saya nggak bicara itu. Ya, sunnah Nabi adalah kurban. Berat, saya nggak bicara itu. Saya tekankan ke perkara-perkara yang semua orang bisa.
masa si kurma, barangkali nggak ada ya bisa bilang ke Mas Safid, ya Mas Safid, untuk stok di hari raya, ya. Dan saya pernah bilang, Ikhwan, rumah yang ada kurma dan air, keluarga antum insya Allah nggak akan kelaparan, ya. Sudah diuji cobakan Nabi dengan 9 istrinya, sebulan mereka tidak masak. Benar-benar kata Aisyah, demi Allah, keluarga kami pernah dalam 1 bulan tidak nyala apinya, ya, nggak masak, nggak ada yang dimasak, nggak ada uangnya. Lalu sahabat yang lain bertanya, ya karena ini di luar ada, di luar kebiasaan manusia, kok bisa nggak makan tapi nggak mati, ya. Dengan apa kalian bisa bertahan hidup? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ini terjadi setelah Nabi wafat, ya. Jadi nggak dikatakan ngeluh, beda. Karena ditanya gimana kehidupan kalian rumah tangga bersama Rasul, finansialnya maksudnya ditanyanya, kehidupan keuangannya. Maka diantara yang dikatakan Aisyah 2. 1, keluarga kami tidak pernah merasakan kenyang dalam 3 hari berturut-turut. Senin kenyang, Selasa kenyang, Rebo enggak. Sampai sumpah loh saat itu. Nggak mungkin Aisyah bohong. Kenapa nggak mungkin bohong? Disaksikan istri yang lain. Karena ada hidup mereka, ya, nggak mungkin. Yang kedua, demi Allah kami pernah dalam 1 bulan tidak nyala apinya. Menunjukkan mereka juga diguncang finansial yang hebat. Ya, gimana kalian bisa bertahan hidup? Ya, dengan kurma dan air. Dan Masya Allah sudah dibuktikan, ya kan, bulan Ramadan ini alhamdulillah saya sahur sampai tadi malam juga sama, ya. Kurma dengan beberapa butir, ya kadang saya banyakin, masih khawatir takut ngeleper ya siangnya. Jadi 3 tuh katanya cukup sepiring nasi, tapi sayangnya kadang 15. Masih khawatir bokatan jam. Ya karena kan saya aktivitas normal biasa, ya kan, gerak gerok 10 kadang sampai malam ngimamin, ya khawatir aja gitu, jaga-jaga aja. Jadi katanya sepiring, dokter sekarang baru bilang tuh 3 butir nasi setara piring. Berarti kalau saya makan 15, saya makan, itu pikiran saya. Ya, berarti saya lebih kuat dan kuat. Ya, saya bisa aktivitas sampai malam, ya. Ala kulli hal azakumullah, ya. Bukan itunya. Kita mengikuti sunnah Nabi. Saya meyakini yang dipilih Nabi adalah yang terbaik dan betul berpengaruh pada jiwa dan fisik kita, insyaallah. Tapi jamaah sekalian, azakumullah, ya. Kita kembali dulu, khawatir waktunya tidak cukup, kita masih lumayan banyak, ya. Jadi makan sebelum sholat Idul Fitri ini sunnah Nabi SAW. Lalu bedanya dengan sholat Idul Adha, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kalau sholat Idul Adha maka sunnah makannya itu setelah sholatnya, ya. Sunatnya syukur-syukur hewan kurban yang dimakan pertama kali. Makanya dipercepat sholatnya, segera laksanakan penyembelihan ini kalau memang tidak ada kendala, karena sebagian tempat kendala masih repot, ya. Biasanya H+1 atau H+2 atau bahkan H+3 di beberapa tempat. Ya, misalkan idnya Jumat, tuh biasanya di kantor-kantor tuh nggak hari Jumatnya, masih sibuk. Sabtu juga mereka libur, Ahad juga mereka libur, maka biasanya nyembelinya mereka hari Senin. Nggak masalah, boleh, ya. Tapi kalau bicara yang terbaik adalah di hari itu dan selepas sholat Idul Adhanya. Dan ada sunnah untuk makan setelah itu. Apa saja sunnahnya dengan hewan sembelihannya? Boleh nggak, Bu? Saya sampaikan sekarang aja. Boleh nggak kita makan hasil dari hewan kurban kita sendiri? Boleh, ya. Bahkan sebagian ulama semuanya juga boleh, cuman nggak layak aja. Masa sih, ya, tuku dewek, dipangan dewek dan tidak berbagi? Kalau itu bicara boleh aja, ya. Tapi ini tidak ma'ruf sebagaimana para salaf membagi, ya, sebagian untuk dirinya, keluarganya, sebagian untuk hadiah, sebagiannya untuk orang-orang sekitarnya. Itu yang terjadi. Baik. Yang keempat, ikhwan azakumullah, ya. Ini penting dan sunnah yang sudah ditinggalkan juga, ya. Sebagian sudah meninggalkan. Apa itu? Mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Ya, mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Jadi misalnya, ya, mangkate dalan apa? Ya, dalan Abu Bakar, baliknya jalan Utsman misalkan. Kurang lebih begitulah, ya. Tujuannya apa sih, Ustaz? Ya, tujuannya satu, mengikuti sunnah, lagi-lagi itu yang saya terapkan. Yang kedua, syiar Islamnya kerasa.
geruduk datang gitu kan, terus balik ke mana geruduk, powernya itu kelihatan ya. Antum apa enggak bangga ngelihat orang yang wukuf di Arafah itu? Seluruh dunia loh, antum bangga banget kita ngelihat. Enggak ada satu agama yang mampu mengumpulkan manusia sebanyak itu di satu tempat. Enggak ada satupun agama, sebut agama saya, mampu mengumpulkan manusia sebanyak itu di satu tempat. Kan haji itu Arafah. Enggak ada haji kalau enggak ada Arafah, ya. Yang cengap-cengap pun dibawa ke Arafah dengan ambulan-ambulannya, karena nanti enggak sah, gitu kan? Ya, mau yang ya impusnya dibawa ke Arafah gitu kan, karena memang harus kumpul di situ. Nah, menunjukkan bahwa ikhwan azakumullah, bangganya kita menjadi umat Islam. Nah, ya ada di umat Islam yang sanggup mengumpulkan ya di satu titik ya di Arafah, jutaan manusia saat itu hadir dari seluruh penjuru dunia. Nah, sama dengan itu pun sama, kalau tuh gerembel sini, orang kelihatan power kita itu. Persatuan kita ini tujuannya ya, tapi mendasar dari itu adalah kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya mana? Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana yaumi id khalafat thariq, rawahul Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Id beliau mengambil jalan yang berbeda, ketika berangkat dan pulangnya beliau beda. Tayyib ikhwan azakumullah wa iyyakum jami'an. Tapi tidak Jumat ya, Jumat enggak. Kalau Jumat tidak ada sunnah yang seperti ini ya, Jumat atau ya ibadah-ibadah yang lainnya dalam perang atau menjenguk orang sakit, misalkan antum lewat mana baliknya enggak ada. Ini tidak bisa dikiaskan. Ini khusus untuk berangkat sholat Id saja ya. Jadi Jumat jangan antum nanti lewat sini baliknya anjlok sini, tidak bisa. Ya, Pak mau bikin jembatan ya Pak sini. Ya, jangan, ini tidak ada sunnahnya. Baik, ini hanya berlaku untuk 2 sholat Id saja. Lanjut ikhwan, ini yang mungkin sebagian kita masih malu-malu. Saya yakin sudah tahu, tapi sebagian masih malu-malu. Apa itu bertakbir? Ya, bertakbir. Ikhwan, kalau bicara takbir, dimulai dari kapan? Dari kapan mulai takbir? Hah? Kapan mulainya takbir? Hah? Iya, setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Berarti setelah antum makan buka terakhir kan, berarti itu buka terakhir ya. Silakan mulai pada isya antum mulai takbiran masing-masing ya, dengan suara yang tidak mengganggu, karena ibadah itu tidak boleh mengganggu orang lain. Contoh, wis mike speakere cempre ya, suarai mike parah pisan. Antum aja kalau saya deketan kan hungeng gitu kan, apalagi kalau takbiran, maksud saya, paham ya? Jadi juga jangan ganggu orang lain dalam ibadah. Ini sunnahnya. Lalu ketika mau berangkatnya ikhwan a'azakumullah, maka disunahkan kita untuk bertakbir dari mulai kita berangkat sampai dilaksanakan sholat Idul Fitri tersebut. Dari rumah kita baca ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Nanti ada beberapa lafaz takbir. Nah, diantara yang ma'ruf ya, dengan 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, atau dengan lafaz-lafaz yang lain. Ini takbir ya, insyaallah ma'ruf seperti ini. Lalu ikhwan azakumullah wa iyyakum jami'an, ini ada permasalahan, bagaimana dengan wanita yang haid nifas atau wanita yang sedang dipingit? Tahu dipingit enggak? Terserayai kawin. Kita biasanya wanita-wanita itu disembunyikan ya, supaya nggak diambil orang, supaya tidak kabur, ya macam-macam lah ya. Apalagi kita di Indonesia ada satu pulau Indonesia itu ya, bahkan bukan termasuk aib, laki-laki yang asli yang gentle itu harus apa, ngambil dulu perempuannya, dibawa lari dulu. Nah, itu memang sudah bukan kategori hukum di sana, bukan penculikan, memang begitu. Nah, ini kan bukan syariat Islam, bukan syariat Islam. Nah, maka sebagainya dipingit ya. Kalau saya pernah ngobrol dengan beberapa ustaz, ya begitu, adat kita di sana begitu ya, di daerah Lombok. Ya, daerah Lombok itu seperti itu.
Ya, itu untuk yang awamnya, yang ngaji ya, insya Allah tidak seperti itu. Ala kulli hal ikhwan a'azakumullah, untuk wanita-wanita seperti ini ulama ikhtilaf. Apakah mereka tetap pergi ke lapangan ya, ataukah tetap di rumah? Sebagian yang merojikan mereka tetap harus keluar tapi nggak usah ikut sholat. Untuk apa keluarnya? Untuk ngeramain aja. Karena ini lagi syiar Islam. Mereka disuruh keluar juga gadis-gadis pingitan sampai ya, tapi nggak ikut sholat mereka. Nanti yang haid nifas kan nggak boleh sholat mereka, tapi mereka ikut ngeramaikan saja, pakai pakaian baru, jadi kelihatan besarnya itu kelihatan. Nah, ini tujuannya syariatnya seperti itu. Jadi syiarnya itu kelihatan. Baik, ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Sekarang kita kadari tempat, dikit lagi ya, tempat. Disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan dengan catatan tidak ada hal yang memberatkan. Ya, asli sunnahnya adalah di lapangan. Kenapa Ustaz di masjid dah bersih ini? Itu lebih kita katakan wa khairul huda Muhammad. Inilah yang terbaik dipilih oleh Nabi. Nabi itu pernah bilang, wah tempat terbaik itu di masjid. Lah kenapa sholat idnya Nabi di lapangan? Pernah antum berpikir? Kan Nabi yang ngomong tempat terbaik di muka bumi itu di mana? Masjid. Ya, Nabi SAW mengatakan tempat yang paling terbaik dan paling dicintai Allah di masjid. Nabinya sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, menunjukkan bahwa ikhwan khusus dalam kondisi ini yang terbaik di lapangan. Kenapa? Syiarnya kelihatan. Kalau di masjid ketutup, ya. Orang kafir yang mungkin masih ragu-ragu masuk Islam melihat jamaah segitu banyaknya kumpul, ya sudah nggak kenal lagi mana bos, mana bawahan, mana atasan, mana pejabat, mana rakyat, nggak kelihatan lagi kalau gitu kan? Ya, wah ini Islam ini. Barangkali itu jadi motivasi mereka masuk Islam. Kenapa? Karena di sebagian agama itu masih ada kasta, ya kasta, masih ada grade di mereka. Kalau kita kan enggak. Ya, antum sholat di sini apa harus depan bos? Enggak bisa. Siapa yang datang duluan dia harus di depan. Siapapun Anda kalau mau datang ke telat belakang duduk sana. Kan gitu. Di Islam begitu. Barangkali itu nanti bisa mancing orang non Islam untuk masuk. Oh, Masya Allah di Islam ya strata itu sama, warna itu sama, sujud semuanya sujud. Ya, tuh Pak Presiden aja ikut sujud gitu. Barangkali nanti itu tujuannya kenapa harus di lapangan sebagai syiar Islam yang terbesar. Tapi kalau ada penghalang, contohnya apa penghalang tuh? Hujan, angin, tanahnya becek, lumpuran, blebet, ya, eman baju barunya, maka silakan di masjid. Islam tuh tidak saklek, ya, tidak saklek, ya. Saya tahu nih di Masjid Ateja, saat ini masjidnya gede, cuman lapangannya itu banyak disekat-sekat kayak bata-bata gitulah. Saya bilang udah di masjid aja, ya tapi sunnah enggak. Saya bilang terus gimana? Jadi kayak paving gitu, tapi bukan paving yang rata, paving yang nongol gitu tuh, disekat-sekat bunga-bunga lapangan di situ, ya. Nggak bisa, masa mau dibongkarin dulu terus diratakan baru? Nggak bisa. Jangan takaluf dalam ibadah, jangan membebani diri sendiri. Sudah ada masjid, maka masjid. Kecuali tadi, Tuhan, ya melapang tanahnya, misal kita menyelenggarakan di sini, udah jelas di situ kan tuh. Di lapangan, di biasa kontainer parkir di situ bisa misalkan. Kalau yang blebet, hujan, angin, atau yang becek misalnya, maka ini boleh dilaksanakan di masjid. Sunnahnya di mana? Lapangan, dan itu yang terbaik. Sudah cukup. Baik. Lalu ada ikhwan azan perkara yang perlu kita tanbih, tidak ada azan dan iqamat nih Bu, ya. Jadi jangan nunggu azan tolin teka, langkah azan nih masalahnya. Kok dikit durung azan. Ngumah baik. Ya duhur kok azannya adanya, ya. Nggak ada azan dan nggak ada iqamat, ya. Salah juga sebagian murokiknya, ya azan sih enggak, tapi begitu mau sholat qomat, ya. Ini enggak juga, enggak ada azan dan iqamat. Ya, kata Ibnu Abbas, ya, dan Jabir radhiyallahu anhu, lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wala yaumal adha, rawahul Bukhari dan Muslim. Tidak pernah ada azan, kata beliau berdua, tidak pernah ada azan. Ini yang ngomong sepupunya Nabi loh, ya. Tidak pernah ada azan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adanya takbir, ya, takbir. Maka ikhwan azakumullah, ini harus kita perhatikan, ya.
Tidak ada azan iqamat dan tidak ada sholat tahiyatul masjid kalau dilaksanakannya di lapangan, karena dia bukan masjid. Ngapain antum sholat tahiyatul masjid? Rajinan antum tuh. Ya, bukan masjid, sholat tahiyatul masjid. Nanti giliran di masjid nggak sholat tahiyatul masjid. Tapi ikhwan azakumullah, ya kalau di masjid ya misalkan tadi hujan semisalnya, ya, atau lihat mendung ya pada. Ya kadang tempatnya mungkin awalnya baik, tapi lihat mendung nih kayaknya. Sudah, nggak usah bikin repot. Ya, gotong tikar segala macam karpetnya. Kalau lihat mendung sudah ambil keputusan, ya laksanakan di masjid. Sudah selesai. Nah, itu caranya. Islam itu masalah indah. Kalau dipahami dengan sebaik-baiknya, nggak saklek, nggak kaku tuh indah, fleksibel. Ya, silahkan kondisi-kondisi gini ya, memungkinkan untuk kita berubah dalam situasi dan kondisi tertentu. Ya, makanya orang yang belajar di sana setengah-setengah ini yang nanti dia, aduh gimana begini, dia ngerasa Islam tuh mengekang, padahal enggak sama sekali. Dia fleksibel dalam artian, ya kalau memang ada uzur, ada alasan tertentu, silahkan perkara yang mudahnya seperti apa. Ya, fleksibel itu bukan qiyam dilaksanakan, nggak qiyam tidak, bukan itu. Ya, tadi nggak bisa di lapangan, boleh di masjid. Ya, lapangannya bersih, ya luas, tanahnya juga bagus, tapi khawatir hujan, silahkan juga di masjid. Nah, ini lihat di kondisi di lapangan. Adapun sholat id, insya Allah ma'ruf, ya 2 rakaat, 1 rakaat 7 kali takbir di awal, namanya takbiratus ziyadah, takbir tambahan, dan ini hukumnya sunnah. Jadi kalau ada imam lupa Allahu Akbar, kan harusnya nambah 7. Dia bilang alhamdulillah. Jangan antum di belakang subhanallah, subhanallah, galek baik. Sunnah. Ya, dan sah statusnya. Ini takbir ziyadah saja. Kecuali dia tidak takbiratul ihram. Ya, nah sah bisa salatnya karena dia termasuk rukun. Ya, jelas. Maka yang seperti ini ikhwan azakumullah. Untuk yang kedua, takbirnya 5 kali selain takbiratul intiqal namanya, perpindahan. Kan kita dari sujud, ya Allahu Akbar, itu takbiratul intiqal. Setelah itu kan dia nambah 5, Allahu Akbar 5 kali. Lalu dia baca surat Al-Fatihah. Yang lainnya sama kok. Nah, itu bekal kita untuk berhari raya, ikhwan azakumullah, ya agar kita yakin dalam melaksanakan ibadah, tidak katanya. Sekarang terakhir, kalau orang ketinggalan sholat id, ya malamnya capek banget, ya habis ngapain malamnya, misalkan habis nempel wedus mungkin, ya sehingga telat sholat id, apa yang harus dilakukan? Kalau untuk ketinggalan sholat id, apa yang harus dilakukan? Khutbah dewek, sholat dewek, atau gimana ikhwan azakumullah. Ini ada pendapat dari Syekhul Islam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, bahwa beliau tidak ada qodho. Orang yang tertinggal atau luput dari sholat id tidak disunahkan untuk mengqodhonya, ya, karena hal ini tidak pernah terjadi dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat dia ketinggalan lalu dia melaksanakan qodhonya, ya. Yang memungkinkan adalah antumnya masbuk. Kalau masbuk masih mungkin, tapi kalau sudah selesai, ya antum tidak bisa laksanakan sendiri. Kenapa? Satu, karena sholat ini hukumnya statusnya sunnah. Sudah antum langsung duduk dan dengarkan apa? Khutbah. Hukum mendengarkan khutbah wajib atau sunnah? Nah, ada bedanya. Jumatan khutbahnya wajib. Kalau Idul Fitri adalah khutbahnya apa? Sunnah. Tapi kalau saya yang ceramah, jangan bubar, lempar antum dari atas. Masa kita ngomong dewekan? Ya, sunnah, tapi sunnah. Ya, sunnah itu barangkali antum ada keperluan, hajat, mau silaturahmi, silahkan, boleh tinggalkan. Baik, ya. Untuk khutbah Jumat wajib dengarkan. Ya, wajib dengarkan. Statusnya wajib mendengarkannya. Ya, mau sambil ngeliar gini-gini. Ya, saya tahu, fulan, saya heran, saya segitu gerak-geroknya hampir gini bisa antum ya, Fit? Iya, lakukan dia. Baik, nggak apa-apa. Ya, baik, ikhwan azakumullah.
Barakallahu fikum. Itu untuk sholat Id, ya tidak ada qada baginya, ya apalagi dia mengadakan bid'ah sendiri, dia ceramah sendiri, dia sholat sendiri, misalnya tidak ada seperti sudah, ya tinggal duduk, kalau mau dengarkan dan sholat Id ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi bagaimana azakullah itu yang, oh iya satu lagi, kalau Idnya berkaitan dengan, tapi ini nggak ma'ruf ya, afan ini nggak ma'ruf, satu lagi. Kalau idnya berkaitan dengan Jumat, kita boleh memilih Jumatannya itu untuk duhur atau Jumatan. Misal nih, id sekarang kan berpotensi hari Jumat nih, ya karena saya lihat hari ini Jumat. Saya bilang, qadarullah memang jadwal saya di tahun ini Jumat dan idnya di masjid yang sama, di Masjid At-Teja sana di perumahan Kiandra, Kota Baru Kiandra. Idnya pagi saya ngisi di situ, Jumatannya saya ngisi di situ. Saat kita Jumatannya ditiadakan aja duhur. Fitnah kata saya. Nah, karena masjidnya masjid umum, ya masa nggak ada sholat Jumat? Ya, padahal memang boleh. Ya, tadi terjadi. Ketika memang idnya berbarengan dengan hari Jumat, maka duhurnya boleh tidak Jumatan, boleh tidak menyelenggarakan Jumatan. Gantinya sholat duhur biasa, ya 4 rakaat jamaah seperti biasa, ya tidak ada sholat idnya, jadi bisa lebih cepat mungkin. Ini pilihan dari Nabi, tapi ini khusus dilaksanakan di masjid-masjid yang menerapkan sunnah. Jangan masjid umum, ya masjid umum antum begini gerbek orangnya aliran apa ini, Jumatan sholatnya 4 rakaat nggak ada khutbahnya. Nah, jadi sekali lagi sunnah pun harus ditempatkan pada porsinya masing-masing, ya sunnah makan tangan, masuk restoran pesennya sop di rambut, ya itu menghinakan sunnah kalau begitu, paham? Bukan mengamalkan sunnah. Tapi itu aja teman-teman yang bisa disampaikan. Afan tidak sejam sebagaimana hak antum, ya barakallahu fikum, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.